Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SLB Anugerahati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, keikhlasan dan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka pembahasan kurikulum operasional sekolah di SDLB Anugerahati. Dan tak lupa kita mengirimkan salam kasih kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir yang membawa kita dari alam kegelapan menuju terangnya. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada kesempatan ini izinlah kami sebagai kepala sekolah di SDLB Anugerahati memberikan pemahaman penjelasan. Bukan berarti kami lebih tahu daripada kalian, tetapi kita berbagi ilmu untuk bisa berbagi, bisa memahami dan bisa memakai dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, khususnya dalam pembelajaran kita di kelas sebagai anak kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas KOS, yaitu kurikulum operasional sekolah. Pada hari ini kita akan membahas dan mengenal terlebih dahulu masalah kurikulum. Sebelumnya saya mau tanya pada teman-teman, mungkin kita sudah memahami sebelum-sebelumnya apa sih kurikulum itu yang kita pakai dari tahun sebelum-sebelumnya, dari kurikulum K13 sekarang beralih kepada kurikulum Merdeka. Mungkin saya akan memberikan kesempatan teman-teman siapa sih yang tahu apa sih seperti apa kurikulum itu dan perbedaan dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Mungkin ada yang tahu, siapa yang tahu mungkin bisa. Ibu Roslina mungkin bisa menjelaskan sedikit dari transisi kurikulum K13 kepada kurikulum Merdeka. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pengetahuan saya, ya saya juga tidak terlalu pengalaman. Nah, biarpun bagaimana saya masih banyak kekurangan. Jadi yang saya tahu saja bahwa kurikulum itu adalah patokan seorang guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam suatu satuan pendidikan. Saya kira demikian. Terima kasih penjelasan yang sudah kita tahu bersama. Tapi mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan seperti apa sih yang kita paham mengenai kurikulum tersebut. Kita memberikan penjelasan sesuai apa yang kita tahu. Nah, itulah apa ilmu yang kalian dapat. Mungkin Ibu Martina silakan. Ya, mungkin saya sebenarnya kurang paham juga, tapi kalau menurut saya kurikulum K13 itu kita mengajar dengan upaya untuk mengaktifkan siswa. Dalam hal ini siswa itu menjadi pusat dan guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Kalau untuk kurikulum Merdeka ini, dari sekilas informasi yang saya dapat, saya juga belum kurang paham, tapi kayaknya di kurikulum Merdeka ini ada pembagian kelompok dalam pembelajaran. Bukan maksudnya siswa dikelompok-kelompokkan bagaimana, cuman di sini siswa itu diajar berdasarkan kondisinya. Dalam artian misal siswa yang siswa yang audio visual ataupun kinetik itu dikelompokkan. Jadi di kurikulum Merdeka ini, kalau sepemahaman saya, kalau salah bisa dikoreksi, diluruskan. Dalam kurikulum Merdeka ini guru itu harus bisa memahami karakter siswa. Jadi sistem pembelajarannya itu tidak bisa lagi disamaratakan, dalam artian setiap siswa seperti yang saya katakan tadi, yang audio, visual, kinetik, harus mampu
guru bedakan, sehingga nanti dalam kegiatan pembelajaran guru juga tahu bagaimana cara menyikapi keadaan siswa berdasarkan kelompokan. Kayaknya demikian, kalau ada yang kurang bisa diluruskan. Terima kasih. Terima kasih yang mungkin cukup detail yang telah dijelaskan Bu Martini. Dalam hal ini penjelasan dari itu semua sudah benar. Tergantung bagaimana pemahaman kita, mengimplementasikan kita ke dalam diri kita sebagai pengajar. Karena kita ketahui bahwa setelah kita flashback ke belakang yang namanya kurikulum K13 yang itu CBSA, cara belajar siswa aktif, itu berarti siswa yang aktif. Siswa aktif itu tetapi di dalam transisi kurikulum merdeka kita lebih dominan, lebih memfokuskan adalah tentang talenta, minat, bakat dari anak-anak. Jadi BSO itu aktifnya berarti dia kepada keseluruhan, tetapi dalam kurikulum merdeka lebih fokus talenta dia punya kemauan, dia punya minat, bakat, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maukan itu, apalagi anak-anak luar biasa. Anak luar biasa itu mereka punya kemauan yang fokusnya ke keterampilan diri, apa namanya istilahnya mereka itu semau dirinya itu kalau mau belajar difokuskan mereka apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu pada hari ini kita hanya memperkenalkan dan mungkin kita bisa sama-sama berbagi dalam hati ini, bukan berarti saya lebih tahu daripada kalian, tapi saya inginkan mari kita sama-sama belajar seperti apa sih kurikulum merdeka itu. Dan kebetulan di sekolah kita SDB Anugerah Hati terpilih sebagai sekolah penggerak. Oleh karena itu secara otomatis guru-guru, kepala sekolah dan seluruh aparat yang ada di sekolah Anugerah Hati harus tahu, memahami apa sih kurikulum merdeka itu. Karena kenapa diimplementasikan di dalam pembelajaran, di dalam modul ajar, asesmennya, apalagi yang terakhir hari ini adalah mengaplikasikan rapor pendidikan kepada anak-anak. Kita mumpung sekarang adalah kita memasuki semester genap. Jadi semester ganjil kita harus tuntaskan dalam aplikasi rapor. Oleh karena itu teman-teman, mari kita sama-sama share dan berbagi untuk lebih tahu seperti apa sih kurikulum merdeka. Sampai titik terakhir ini adalah aplikasi rapor nilai-nilai dari anak-anak kita sebelum melangkah ke semester genap. Kita naik lagi, terus. Secara pembelajarannya kita sudah bisa memberikan gambaran seperti apa sih modul ajar yang kita berikan kepada anak-anak. Modul ajarnya yang kemarin itu kan sudah diberikan. Silakan Ibu. Apa? RTL ya? Ya, RTL yang kemarin sudah ada, mungkin karena belum diberikan secara kepada teman-teman SMP, tapi pada kesempatan dan semester ganjil kita bisa mengabaikan, tapi untuk semester genap kita sudah mulai merambah, mulai meraih-raih seperti apa sih kurikulum itu. Sebenarnya sih tidak terlalu banyak karena cuma 3 bagian, tidak terlalu ribet seperti K13, tapi dia lebih desain, lebih sederhana. Kita lebih memahami, lebih enak kalau kita menggunakan modul ajar kurikulum merdeka. Sekarang untuk SD mungkin pada Ibu Hardina silakan. Apakah modul ajar yang telah diberikan kepada anak itu dia fokus ke kurikulum merdeka atau K13? Silakan Ibu Hardina. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Selama ini saya masih belajar untuk mempelajari juga masalah kurikulum merdeka. Jadi saya mengajarkan sedikit demi sedikit untuk belajar kurikulum merdeka. Di mana kurikulum merdeka ini saya ajarkan, saya lihat dulu dari karakter siswa. Siswa ini apa kemampuannya? Kalau dia punya kemampuan untuk bagian menggambar, saya akan mengajarkan bagian menggambar karena anak ini karakternya hobi menggambar. Tapi tetap saya juga mengajarkan pelajaran umum, misalnya tentang Pancasila, matematika, dan pelajaran yang lain. Jadi selama ini saya baru belajar juga mengajarkan anak-anak untuk kurikulum merdeka. Sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan. Terima kasih. Terima kasih, kita aplaus dulu buat Bu Hardina. Yang mungkin yang dia Bu Hardina yang kemarin kita anggap
tidak tahu, tapi setelah kita memberikan sesuatu yang cuma mendadak-mendadak, tetapi jawabannya pasti. Karena memang kurikulum itu Merdeka itu pada fokus pada karakter dia, talenta, minat bakat anak-anak. Kita sesuaikan anak ini suka yang mana, apalagi kan anak yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu kita lihat dia, kita buat asesmennya dia, asesmen parah. Artinya itu sebelum kita mulai pelajaran, sebelum kita mengadakan kegiatan dari hari ke hari, itu kita buat asesmen kita seperti apa anak kita yang perlu kita kembangkan kira-kira. Oleh karena itu mungkin kita harus pahami karakter siswa. Mungkin Ibu Rusmi bisa menambahkan bagaimana sih pengembangan modul ajar di dalam pengembangan anak-anaknya di sekolah. Jadi itu kita sesuaikan Bu. Misalnya kurikulum Merdeka dengan modul ajar yang kami pakai Bu dengan anak itu seperti ini. Silakan Bu Rusmi. Kebetulan saya mengajar di kelas 3 di Bandung. Yang modul ajar yang saya buat sesuai dengan yang saya ajarkan di kelas itu mengenai perkembangan matematika, tentang saya buat modul ajar itu sesuai dengan saya ajarkan Bu. Jadi anak-anak itu mereka sangat meminati modul yang saya ajarkan, karena saya mengajarkan itu sesuai dengan ada gambar, kemudian ada angka, jadi mereka bisa membedakan yang angka berapa ini dia menunjukkan ke gambar yang ada yang saya siapkan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi masing-masing guru, masing-masing pengajar, bidang studi ataupun wali kelasnya itu punya strategi. Strategi ini mungkin kita anggap itu biasa-biasa, tetapi sebagai seorang guru harus lebih berkreatif. Oleh karena itu yang dibilang, kita masa bodoh karena di sekolah kita seperti ini, tapi masa bodoh itu jangan dipelihara, jangan kita biarkan. Karena kenapa? Kalau kita biarkan kita apatis dalam hidup kita. Mari kita berubah. Kita berubah bukan berarti orang pintar mau jadi presiden, mau jadi siapa, tetapi kita berubah untuk diri kita sendiri, demi kita punya anak-anak. Kita membanggakan diri kita, tapi kita membanggakan kita punya anak-anak. Oleh karena itu, mari kita berubah. Kalau kita belum tahu, oh seperti ini. Kan sekarang ada kita share Google, Mas Google, Google. Kita bisa melihat, apalagi sekarang ada namanya di aplikasinya itu yang gambar-gambar itu apa namanya? Yang di aplikasinya. Coba kita buka dulu IPM-nya. Yang di kita buka dulu PNM-nya itu yang buka itu. Di Google. HP-nya mana? Kalau ada seorang guru yang tidak punya Merdeka Mengajar, dia bukan seorang guru. Jadi tolong pada ibu guru, ini yang di aplikasi jangan cuma kita main Google, main WhatsApp, main Facebook, tapi kita punya Merdeka Mengajar, tidak punya. Semua sudah punya. Dulu kan sebelum buat akun kita buat namanya Merdeka Belajar. Sekarang barometer kita sebagai guru, kita harus bisa membuka Merdeka Mengajar. Sudah ada pasal ini, sudah ada pasal ini, sudah ada semua. Ada semuanya? Sudah ada semua. Karena sebelum kita buat akun, kita sudah mempunyai namanya Merdeka Mengajar. Kita buka dia, kita buka. Buka di coba lihat. Terbuka tidak? Kita buka. Sekarang kita akan mencari. Kita akan mencari kira-kira yang mana kita mau ambil. Jadi setiap guru akan kelihatan. Ya bukan karena ini koneksi dengan PKB-nya. Akan konek dengan PKB. Jadi guru-guru harus sering-sering membuka. Misalnya guru bidang studi, guru bidang studi, dia buat karya. Karya itu proyek-proyeknya, misalnya dia buat karya, misalnya Bu Yanti kemarin bidang studi apa? IPA Bu. Ya, IPA. Dalam proyeknya IPA itu apa yang Ibu sering lakukan dan bagaimana? Kalau biasanya kelas 9 itu tentang kayak rangka manusia. Jadi biasanya yang saya ambil itu gambar rangka manusia, terus diberikan sama siswa dengan sebagai contohnya juga itu sebagai anggota badannya sendiri.
itu kan bisa diambil sebagai proyeknya di dalam pembuatan modul ajar. Jadi di sini Ibu sudah ada connect ini, dia punya Merdeka Belajar kan? Sudah sering dibuka Merdeka Belajar. Di situ kan tertera asesmen murid, perangkat ajar. Sekarang kalau guru mengatakan saya tidak tahu membuat kurikulum atau membuat modul ajar, dipertanyakan. Karena kenapa? Di HP-nya sudah ada yang tertera asesmen perangkat ajar. Coba lihat perangkat ajar. Perangkat ajar, ada sih perangkat ajar? Dapat perangkat ajar? Perangkat ini, perangkat ini. Terusnya ada ini ya perangkat. Ya masuk ke akses. Kita buka perangkat ajarnya. Kita cari nanti seperti yang belum ada di situ perangkat ajar itu akan tertera. Lihat cara-caranya lagi. Sekarang ini kan masalah kita memang kalau di sini mungkin yang teramat adalah masalah koneksi jaringan. Karena jaringan leletnya lambat, tapi mudah-mudahan di luar sana sebentar kita sudah tahu cara-caranya. Ini lambat juga saya punya ini. Contoh salah satunya bahwasanya di Merdeka Mengajar itu semua lengkap. Membuat asesmen murid, perangkat ajar, kemudian lagi pelatihan mandiri, komunitasnya, video-video tipe inspirasi, semua sudah ada di sini. Jadi kalau mau belajar, tolong dilihat dia punya Merdeka Mengajar. Kalau ada yang tidak tahu, kita bisa share ke situ. Jadi misalnya Ibu Martina membuka dia punya Merdeka, dia akan connect di sini PKB-nya, kan ketahuan. Aksi-aksinya kan itu kalau diklik itu akan ketahuan. Misalnya Martina mengikuti aksi nyatanya, dia akan connect di sini PKB-nya itu. Jadi ini Merdeka Mengajar ini adalah barometer kita. Dan istilahnya kalau namanya itu miliknya kita. Kalau terbuka itu melaksanakan bukan miliknya saya, tetapi miliknya Bu Haryati. Bu Haryati yang mengirim, Bu Haryati yang kita di sini. Oleh karena itu akan ketahuan. Jadi sekarang jaringan online itu yang namanya IT itu sangat dibutuhkan karena jaringan kurang bagus, tapi mudah-mudahan teman-teman mungkin silakan teman-teman yang bertanya. Ada yang bertanya? Bu Arina, Pak Salim, Pak Yandi? Ya? Kalau masalah Merdeka Mengajar, masih ada yang bertanya? Apa di HP-nya tidak ada aplikasinya? Ada, tapi tidak bisa masuk. Berarti belum connect kemarin si PKB-nya? Bukan belum. Karena begini teman-teman, hal yang begini jangan dienteng. Saya sendiri kemarin masukkan itu modul ajar itu saya buka, ada. Sudah masuk yang Budita ada. Jadi itu kan ketahuan. Kalau kalian belum bekerja tidak akan tertera orang punya nama. Jadi tolong berkarya, berkreatif melalui Merdeka Mengajar. Karena ini connect langsung SIM PKB-nya, SIM PKB-nya. Kalau kalian tidak aktif SIM PKB-nya juga akan nyatakan kalian tidak punya kreativitas, tidak punya karya. Aksi nyatanya, karya-karya kalian masukkan di Merdeka Mengajar. Ya loginnya di mana? Di email apa? Akun belajar tolong diaktifkan. Akun belajarnya tolong diaktifkan. Dengan cara kan akun itu kan di email. Emailnya. Jadi kalau kalian tidak bisa mengerti, percaya besok lusa akan menjadi masalah buat kalian. Mari kita belajar. Sekali saya menggurui kalian, tapi kita belajar bahwa di Merdeka Belajar ini akan terkonek dengan akun belajar kalian. Akun belajarnya masuk ke SIM PKB. SIM PKB-nya aktif karena akun belajarnya aktif. Oleh karena itu tolong aktifkan akun belajarnya dan membuat karya nyata, aksi nyatanya di Merdeka Mengajar. Dan cara masuknya nanti diajar sama Ibu Asti atau Bu Dita, cara masuk di Merdeka Mengajar. Ada yang bertanya silakan. Masalah aksi-aksinya ini, masalah Merdeka Mengajar, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ini Merdeka Mengajarnya aktifkan dengan cara mengaktifkan akun belajarnya. Kalau akun belajarnya aktif, otomatis SIM PKB juga aktif. Kalau kalian mau aktifkan SIM PKB, aktifkan akun belajar. Jadi tolong kalau misalnya buat RPP modul ajar kirim di sini. Kirim atas nama bukan nama Suharti, tapi atas nama kalian. Akan terotomatis termasuk connect kalau si PKB-nya dan masuk ke sini. Misalnya Bu Haryati
Haryati SD kelas 6 atau Bu SD 6 Raha Selbera. Intinya adalah kurikulum itu merupakan barometer kita untuk mengajar. Apapun yang pemerintah berikan, tetapi guru sebagai barometer dirinya sendiri, anak-anak dan untuk pembelajarannya. Oleh karena itu, para teman-teman mari kita belajar bersama. Saya belajar, kalian belajar. Buatlah apa yang kalian bisa. Jadi tolong jangan berpatokan kepada siapa, berpatokan pada diri sendiri. Ayo kita belajar. Mas Google ada, apalagi sekarang ada mereka belajar. Referensi Itu dia akan mati di punya pembelajaran karena kan dipakai. Oleh karena itu kalau kalian buat dulu aja, masukkan ke FM ini, masukkan supaya aktif punya SPKB-nya. Oleh karena itu mari kita belajar. Kalau yang tidak tahu, ayo kita belajar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, tetap sehat dan diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang ingin kita lakukan diberkahi oleh Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.